Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umbu Arisal Dewatji dengan NIM 202210100081. Di sini saya bersama rekan saya, kami dari kelompok 10 dengan judul kami atau tema kami yaitu manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dana dan penyimpanan dana. Selain itu juga menyangkut dengan perencanaan dana dan pengendalian aset. Kemudian yaitu yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Di sini ada 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sini dapat meliputi bagaimana kita mengelola uang kas, arus kas, dan juga menghitung laba. Kemudian yang kedua tentang alokasi keuangan. Di sini kita harus benar-benar teliti mana dana yang harus untuk promosi dan mana dana yang untuk produksi. Kemudian yang ketiga tentang kontrol keuangan. Di sini fungsi kontrol keuangan yaitu untuk sebagai fungsi pengawasan terhadap alokasi dana. Kemudian fungsi yang keempat yaitu audit. Audit atau kata lain dari audit adalah pemeriksaan keuangan. Kemudian yang kelima, laporan. Di sini diperlukan laporan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan, baik dalam keadaan yang stabil ataupun tidak. Kemudian ada tujuan. Di sini yang pertama, mengoptimasi keuangan, memantau arus kas, menyiapkan modal seimbang, mengurangi resiko, dan juga memastikan apakah perusahaan tetap survei. Kemudian poin berikutnya yaitu tips mengelola manajemen keuangan. Di sini ada 3 tips untuk mengelola manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu membuat catatan proyeksi arus kas. Untuk poin selanjutnya yaitu uang. Definisi dari uang itu sendiri yaitu suatu benda yang bernilai untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan fungsi asli dari uang yaitu sebagai alat untuk mempermudah pertukaran atau pembayaran. Di sini fungsi turunan dari uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis uang. Di sini ada 2 jenis uang, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal sendiri itu adalah yang digunakan sebagai alat bayar yang sah dan wajib digunakan semua orang dalam melakukan transaksi. Yang kedua, uang giral. Uang giral sendiri yaitu yang dimiliki masyarakat atau yang dimiliki orang dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik atau diambil sesuai kebutuhan. Di sini uang yang kita ketahui atau jenis uang yang kita ketahui yaitu ada 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Berikutnya atau poin ketiga itu rasio keuangan.
Rasio keuangan sendiri yaitu suatu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan. Dan di sini ada beberapa fungsi rasio keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui optimasi keuangan, untuk melihat efektivitas manajemen operasional, melihat optimasi penggunaan aktiva, dan melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan terakhir yaitu sebagai acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk terus berkembang. Kemudian di sini ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio laba, yang kedua rasio hutang jangka pendek, dan yang ketiga rasio hutang, dan terakhir yaitu rasio aktivitas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavianus Widi. Nomor induk mahasiswa saya 202210100058. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Saya lanjutkan ya di sini mengenai tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan adalah individu yang mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Manajer keuangan bertugas untuk mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan. Tugas ini termasuk analisis proyek dan validasi perencanaan. Tugas utama manajer keuangan itu apa? Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Lalu peran dan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu melakukan transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua melakukan pembayaran kepada supplier atau pemasok, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan di dalamnya. Lalu yang terakhir mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Baik, di sini tugas manajer keuangan. Di sini ada 7 tugas. Yang pertama akan saya jabarkan, bekerja sama dengan manajer lainnya. Yang kedua, membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, mengambil keputusan dalam investasi. Yang kelima, bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada. Yang keenam, menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. Dan yang terakhir, bertugas memajukan keuangan perusahaan. Tanggung jawab seorang manajer keuangan pada divisi keuangan. Ada 6 poin. Yang pertama, mengkoordinasikan pengontrolan dana perusahaan. Yang kedua, mengelola fungsi akuntansi yang ada. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab menjaga pengelolaan pajak perusahaan. Dan yang terakhir, menjaga arus kas, utang, dan juga piutang perusahaan ya. Baik, di sini yang terakhir adalah capital budgeting ya. Pengertiannya di sini secara mendasar, capital budgeting adalah suatu metode analisis keuangan guna menentukan apakah suatu proyek perusahaan dapat dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, merupakan proses mengevaluasi sebuah proyek dari sisi finansial dan ditujukan untuk memastikan keberhasilannya dalam menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Bisa dibilang capital budgeting ini adalah bagian terpenting di antara proses bisnis lainnya. Sebab aktivitas ini melibatkan perusahaan pemilik proyek beserta berbagai stakeholder lainnya yang memegang peran dalam menyepakati pembuatan keputusan tersebut. Sehingga apabila proses perhitungan anggaran tidak memperoleh kesepakatan,
maka proyek kerjasama pun tidak akan dilangsungkan. Adapun kepentingan yang menjadi pertimbangan dalam capital budgeting ini adalah kepentingan investor dan profit di masa mendatang. Lalu, macam-macam metode analisis capital budgeting. Perhitungan anggaran modal perusahaan terbagi ke dalam beberapa jenis metode analisis. Adapun macam-macam metode capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu internal rate of return atau IRR ya. Jenis yang pertama adalah IRR ini adalah metode perhitungan yang diketahui lebih detail dan akurat dibanding lainnya. Sebab metode IRR ini tidak sekedar mempertimbangkan future value atau potensi masa depan, tetapi juga sekaligus menggunakan aspek waktu dalam perhitungannya. Yang kedua adalah net present value atau NPV. Jenis berikutnya ini berbeda ya dari internal rate of return ini. Metode perhitungan yang satu ini hanya menggunakan future value atau potensi perusahaan di masa mendatang. Untuk mengatakan bahwa proyek layak dilaksanakan, manajer keuangan setidaknya harus memperoleh nilai di atas 0 rupiah dalam perhitungan ini. Yang ketiga average rate of return ya, atau ARR. Jenis lainnya ini merupakan metode perhitungan yang dilakukan berdasar atas penghasilan rata-rata tahunan perusahaan. Dan yang terakhir adalah payback period atau PP. Jenis terakhir ini metode perhitungan yang dilakukannya itu berdasarkan periode waktu pengembalian profit. Sedangkan dengan perhitungan NPV, contoh capital budgeting adalah sebagai berikut. PT Budi Bakti ingin melakukan pendanaan senilai 500 juta rupiah pada salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek X atau Y. Proyek X memperoleh cash flow setiap tahun senilai 50 juta rupiah dalam jangka waktu 10 tahun dengan diskon rate 5%. Sementara proyek Y memperoleh cash flow tahunan senilai 45 juta rupiah untuk jangka waktu 15 tahun dengan diskon rate yang sama. Maka NPV proyek X sama dengan 50 juta rupiah dikalikan 10 tahun, diambil 5%. Berarti 50 juta rupiah dikali 10 tahun ya, di dalam kurung berikutnya sama dengan 500 juta diambil 25 juta rupiah sama dengan 475 juta rupiah. Lalu pada NPV proyek Y, di sini nilainya 45 juta rupiah dikalikan 15 tahun, diambil 5%, lalu 45 juta tersebut dikali 15 tahun. Hasil dari yang pertama adalah 675 juta rupiah, diambil 5% dari yang kedua ya, yaitu 33.750.000. Hasilnya adalah 641.250 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, proyek yang layak didanai ialah proyek Y karena nilai MPV lebih besar. Baik, demikian penjelasan dari saya mewakili kelompok 10. Terima kasih.